Hai guys, di video kali ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan bagaimana bahan ajar itu sebaiknya dibuat agar para siswa itu lebih nyaman dalam kegiatan belajar dan pembelajaran ya teman-teman. Jadi tidak seperti biasanya video ini lebih fokus terhadap pengajaran. Jadi bahan ajar itu apa sih? Bahan ajar adalah bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis atau tersusun ya teman-teman yang biasanya digunakan oleh guru atau pengajar untuk kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Bahan ajar ini biasanya kalau di perkuliahan disebut dengan RPS ya atau rencana pembelajaran semester. Ini tuh sangat tersusun dengan secara sistematis dan detail ya teman-teman. Jadi pertemuan pertama itu akan membahas apa dan referensinya apa saja itu semua harus lengkap di dalam sebuah eh, bahan ajar. Setelah RPS tersebut disusun, maka kita akan mengetahui yang namanya persiapan PowerPoint, persiapan untuk alat-alat pengajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke bahan ajar, tentunya ada juga sebuah perencanaan sistematis ya, begitu teman-teman, sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Panen pada tahun 1995. Jadi bahan ajar itu terpisah-pisah ya teman-teman berdasarkan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang akan dipelajari dalam semester tersebut. Itu terpisah-pisah dan berbeda-beda dan metodenya pun berbeda-beda ya teman-teman. Dan spesifik juga ya karena bahan ajar tersebut itu berfokus ya teman-teman terhadap mata pelajaran yang akan dipelajari dalam satu semester tersebut. Jadi ciri-cirinya adalah dilengkapi dengan pedoman ya. Tentunya baik guru maupun siswa itu memiliki pedoman agar pelaksanaan di kelas juga bisa lebih tertib dan efisien, tenang gitu ya teman-teman berdasarkan dengan aturan-aturan yang ada. Lalu dengan adanya bahan ajar tersebut digunakan oleh pengajar maupun siswa yang belajar di dalam kelas tersebut. Dan tentu saja di dalam bahan ajar pun ada tata caranya ya teman-teman, bagaimana seorang guru itu atau dosen itu harus mengajar dan bagaimana seorang mahasiswa, staf siswa tersebut harus belajar di dalam kelas. Itu diatur di dalam tata tertib. Lalu ada juga yang disebut dengan bahan ajar itu dikelompokkan berdasarkan sifat, cara kerjanya dan bentuknya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dari sifatnya ya, ada yang basis bahan cetak. Biasanya panduannya itu bisa berupa buku ya teman-teman. Jadi dicetak. Adapun yang basis teknologi itu bisa bergantung terhadap aplikasi yang digunakan dalam sekolah atau PDF yang bisa diakses secara online oleh siapapun. Dan ada juga yang disebut dengan observasi, wawancara gitu ya untuk proses praktiknya agar siswa juga bisa lebih memahami dan mendalami mengenai apa yang dipelajari di sekolahnya. Dan ada juga untuk keperluan dalam hal interaksi manusia ya teman-teman. Jadi eh, ada yang melatih bagaimana cara komunikasi siswa tersebut agar siswa tersebut bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Lalu ada juga jenis bahan ajar yang tidak ditunjukkan atau tidak diproyeksikan ya teman-teman. Ini berupa display atau gambar, jadi tidak ada detail mengenai apa saja prosedurnya secara lengkap dan berpuluh-puluh halaman itu nggak ada ya teman-teman. Jadi berdasarkan gambar saja. Misalnya di dalam kelas itu dilarang membawa seperti make up. Jadi make up itu bisa digambarkan sebagai bedak atau apa dan tanda coret. Dan ada juga yang diproyeksikan ya teman-teman. Jadi biasanya di slide gitu ya atau seperti yang saya bagikan di video ini dengan teman-teman itu di dalam slide ya teman-teman dalam hal penyampaian keilmuannya. Dan ada juga dalam berupa audio. Jadi kalau misalnya teman-teman sering mendengarkan informasi yang berasal dari audio ya teman-teman, jadi tidak ada gambarnya, tidak ada slide-nya, tapi teman-teman bisa langsung mendengarkan yang dimaksud dalam informasi tersebut. Dan informasi juga dapat disampaikan melalui video pembelajaran. Kalau sekarang teman-teman lihat di YouTube, video pembelajaran yang itu banyak ya teman-teman. Biasanya dibuat dalam film, tapi film tersebut memuat banyak pembelajaran untuk kita.
Dan ada juga yang disebut dengan komputer ya. Jadi ada yang biasa pada perpustakaan menemukan beberapa pedoman dalam bentuk komputer based multimedia. Dan berdasarkan ini, di sini ada juga yang dicetak ya teman-teman. Jadi untuk pegangan para siswa, ada yang dari poster, biasanya dari poster bisa menggambarkan apa yang dimaksud dalam informasi tersebut. Ada juga di dalam slide atau yang diam ya seperti yang saya tampilkan di video ini dengan oleh teman-teman yang saya lihatkan ke teman-teman. Dan ada juga dari siaran langsung ya atau audio ya teman-teman dan video seperti yang ada di TV. Bahan ajar cetak ini kan lebih berfokus terhadap bahan yang dicetak berupa buku dan lebih baku ya teman-teman. Biasanya digunakan di sekolah-sekolah dan ini terdiri atas buku ya biasanya bentuknya seperti buku modul gitu ya teman-teman untuk panduan belajar. Tapi modul tersebut kan dibagikan begitu saja dengan detail-detail yang ada itu sebagai bahan belajar mandiri ya teman-teman. Contohnya modul dari universitas terbuka. Universitas terbuka kan sistemnya tuh online ya teman-teman disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Dibagikan oleh modul-modulnya sebagai modul pembelajaran. Dan adapun buku kerja guru dan panduan dari praktikum serta lain-lain. Jadi kalau misalnya modul itu kan tertulis secara detail dan orang yang membacanya perlu belajar secara mandiri. Kalau handout itu bentuk materi cetak ya teman-teman biasanya ditugaskan untuk membuat peta diagram. Peta diagram itu bertujuan untuk mengetahui eh, kita mulai dari mana, harus memproses apa hingga sampai kita bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Dan lembar kerja siswa di sini lebih ke pengisian seperti LKS ya kalau di teman-teman pernah ingat di sekolah dulu itu ada ya disebut dengan LKS. Nah itu contoh dari siswa itu mengerjakan tugas dengan melihat teori yang ada dan mereka bisa mengerjakan menggunakan bahan bacaan dan kasus yang ada di dalam lembar kerja siswa tersebut. Perannya bahan ajar ini adalah untuk menghemat waktu guru dalam mengajar. Jadi tidak perlu banyak jam untuk mengajar, tapi LKS ini kan sudah penuh dengan teori-teori yang ada ya teman-teman. Jadi bisa langsung dipelajari di sana. Jadi guru itu lama-lama bukan hanya menjelaskan selama 2 jam 50 menit atau full ya mengajar, begitupun dengan dosen, tapi hanya menjadi fasilitator. Jadi mahasiswa atau siswa bisa belajar sendiri terlebih dahulu, baru guru akan mengarahkan apabila masih ada yang dibingungkan. Jadi pembelajaran itu bisa lebih aktif dan interaktif karena mahasiswa maupun siswa tuh sudah belajar duluan ya teman-teman. Jadi itu fungsinya kenapa kadang-kadang ada kuis gitu di pagi hari atau ada tugas-tugas itu untuk lebih melatih kalian kembali supaya bisa lebih aktif nanti di kelas dan lebih interaktif. Ini kita berfokus dulu terhadap siswa ya, teman-teman. Jadi di sini siswa itu bisa belajar itu secara sendiri. Jadi belajar mandiri dulu gitu dan bisa belajar kapan aja dan di mana saja. Bisa melatih menjadi pelajar yang mandiri karena kan tadi ada lembar gitu ya, teman-teman yang bisa dipelajari sehingga bisa belajar terlebih dahulu sebelum nanti akan mulai kelasnya. Dan masing-masing siswa itu ada belajar yang beda-beda ya. Ada yang dengan membaca, ada yang dengan mendengar, ada yang dengan menghafal. Nah, itu bisa menyesuaikan bagaimana siswa itu belajar dan bagaimana hasilnya. Dan bisa mengurutkan akan belajar dari mana saja. Jadi lebih bebas ya teman-teman dan tidak terikat. Kalau misalnya kita punya bahan pembelajaran ini. Di dalam pembelajaran juga kita mengenal beberapa jenis ya, ada klasikal yang memang lebih ya penjelasannya dari guru ke siswa, ada juga yang individual yaitu tugas individu, pembelajaran individu, ada juga yang berkelompok ya teman-teman untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Jadi untuk bahan ajar pembelajaran penyampaiannya hanya singkat dan simpel ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang mau di komen, ada yang mau ditanya, silakan komen di bawah. Tapi jangan lupa like dan subscribe. Baik, video saya akhiri. Bye-bye.